Bang Fitri, dampingin Mas. Langsung dampingin Bapak sama-sama. Soal kita bukan malaikat. Iya, bukan malaikat. Makasih Semuanya ya. Oke, sama aja. Kehadiran dari instansi lingkungan, jawaban yang kemarin kita dalam pertemuan ini kita sudah sepakat yang baik. Apa sih dok? Ada Jakarta. Yang itu kan sudah awal Jakarta. Kami tidak peduli sebetulnya soal itu. Tiba-tiba keluar Dawu terhadap salah satu habaib. Nah dulu nanti ini gimana sih orang pada membela juriatnya seorang menjadi ini memberikan Dawu. Jadi saya tanya dong dalam, kenapa di dalam? Betul soal ini tidak. Terus dia dilihat siapa? Ya ini ada namanya Pak Heru Sultan Samsi. Iya. Mengaku sultan betul lah? Tidak. Ya biarkan. Oh gitu. Ya. Ya sudah daripada terjadi konflik kalau soal yang dijual. Ini dijualnya rame. Bukan hanya soal Keraton dan sudah Keraton banyak. Jadi apa namanya semacam sasaran tembak. Akhirnya saya memberikan statement bahwa Keraton tidak melakukan itu, bahwa pihak Keraton tidak bahwa Pak Heru bukan sultan. Pak Heru bukan sultan, karena untuk menjadi sultan ini loh kriterianya. Nah ditanggapi nih sama Maesa, sama Umar dengan caci maki dan lain-lain. Saya perintahin semua orang tidak boleh kritik kecuali saya, satu arah aja. Jadi semuanya terkendali. Nah, dengan caci maki apa macam-macam pembela senok segala macam. Ya, macam hal itu visi-misinya menjaga karena leluhur. Yang dijaga itu keratonnya. Yang menjadi sultannya seakan bilang juga saya dukung. Di sini gitu. Saya menjelaskan itu. Kalau caci maki segala macam, ya kami statement lagi tuh. Jangan di medsos. Kalau memang Pak Heru itu merasa hak menjadi sultan di kesatuan, buktinya ada konkret buah betul. Saya akan bisa Lukman. Itu ada di statement saya. Oke. Akhirnya Aisyah bilang kan, 1, 2, 7 kali 24 jam sampai kan. Wah, minta 7 persyaratan. Umar Dhani, oh yang mana? Sorry, Mas Umar Dhani. Nah, minta 7 persyaratan untuk memberikan surat ini Kapolsek. Nanti kita bahas lagi, nanti secara internal, gak usah up di luar lah segala macam. Kita nanti rundingan di tempat ini sangat netral. Sudah dinantikan. Sudah dinantikan. Nah, itu lebih baik. Siapa yang meminta itulah? Oke, dihentikan. Oh, saya juga. Oh, nggak tahu sejak yang sampai ke saya. Sebenarnya Bang Bas atau Umar Dhani ya, posisinya saya bukan jubir, status resminya, tapi bahwa setelah kami musyawarah karena katanya Panglima yang memberikan tanggapan karena Bang Bas, Umar Dhani diam, Maesa diam, Sultan diam, saya yang maju gitu. Panglima Putih, maka kesini pun hanya kita memberikan ajakan diskusi di forum resmi untuk memenuhi permintaan Panglima menyuguhkan bukti-bukti itu. Karena bukti ini kan bukti-bukti pengadilan semua, surat-surat negara semua. Jadi tidak etis kalau dibicarakan di rumah seseorang gitu. Yang dimana saya sangat tahu sekali, karena saya kecilnya di Cirebon, saya kecilnya di sini, main saya di Keraton. Lukman itu sudah jelas, silsilahnya anaknya Sultan Arif. Itu yang pertama. Sultan Arif sudah jelas anaknya Sultan. Ya, Sultan mau itu sudah jelas. Itu sudah jelas. Jadi pengertian saya, ketika pengen jadi sultan itu harus anak sultan, Pak. Ya. Adapun hal-hal pengakuan, silsilah dan sebagainya, semua juga anak bangsawan banyak di sini, banyak. Ya, Pak, mewakili masyarakat. Maka intinya kita sepakat kalau kita akan selesaikan di tingkat bawah, maksudnya di daerah. Nggak ada lagi. Pak Yanto sebagai masyarakat mengungkapkan itu hak. Boleh. Terima kasih. Nah ini perintah aparat untuk disegerakan beneran ini difoto, kasihkan juga ini.
lakukan di medsos, dan kedatangan beliau memberikan surat ini sebenarnya ada tanda buktinya, tapi lebih valid dengan video saya ngomong. Nah, beliau memberikan surat untuk sama-sama nanti berembuk mengenai hal yang viral itu. Jadi hari ini kami terima, beliau hadir, setelah terima beliau juga harus kembali ke kegiatannya masing-masing. Inilah di Markas Besar Macan Ali mengabarkan ke seluruh Nusantara. Jaga toleransi, jaga stabilisasi, jaga seduluran, keguyuban. Macan Ali! Allah. Babang Fitri, dampingin Mas. Tangguh, dampingi, sama-sama. Soal kita bukan malaikat. Iya, bukan malaikat. Makasih Semuanya lihat, lihat. Kemana? Jadi kira-kira hari ini tadi beliau datang mewakili Pak Hairul Nursamsi dan diskusi dengan kami, sepakat untuk ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi atau musyawarah-musyawarah ke depan yang nantinya tempat dan personilnya atau siapa saja yang ikut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai hak untuk ikut bermusyawarah. Dan musyawarah ini tidak bisa sekali dua kali, mungkin kita bermaraton. Hanya pesan kami kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat, atau siapapun kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan hal-hal ini, mohon kita semua menjaga marwah leluhur. Katanya kita turunannya para wali, katanya kita turunannya aulia. Ayolah kita semua berangkulan, bergandengan tangan, dan bermusyawarah bersama. Hal-hal ini aib untuk dikeluarkan di publik, malu kita malu. Dan tadi udah sepakat dengan juru bicaranya saudara Hairul Nursamsi, yaitu Maesa, kita closing di medsos dan kita tidak ada urusan di medsos. Kita sekarang nanti menyelesaikannya di Jakarta. Rencana kapan? Dan kami tadi bersama-sama sudah berjanji, berpelukan dan lain-lain. Kemudian kami menghantar ke depan. Adapun kejadian di depan, kami sangat kaget, tapi untung tidak terjadi apa-apa, hanya sekedar ya pesuar begitulah. Ya, karena saya berjanji kepada delegasi dari Pak Hairul Nursamsi bahwa sebagai tamu saya jamin keamanannya. Makanya saya turunkan teman-teman Macan Ali untuk menjaga beliau. Gitu. Nah, ini saya juga akan koordinasi dan kecewa dengan adanya pihak-pihak yang tadi rupanya karena dendam, karena tidak terima dan lain-lain. Ya wajarlah, ya, Macan Ali juga sebetulnya merasa tersinggung, dihina, dicaci maki, yang tidak tahu urusan apa-apa. Tapi kami kembali lagi, orang Macan Ali bukan mencari keributan, tapi mencari solusi yang terbaik. Nah rencananya, tadi ada pertanyaan rencananya, kami suratnya akan kami bahas. Tadi ada surat permohonan dari delegasinya Pak Hairul Nursamsi. Kami akan bahas dengan keraton. Kemudian kami juga akan bahas dengan unsur pemerintah dari kepolisian dan ahli sejarah, budayawan. Karena ini tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok saja, oleh satu orang saja, atau satu jaringan saja. Ini harus keterlibatan pemerintah. Pemerintah harus turun tangan untuk turut serta menyelesaikan konflik yang ada ini. Ya kan? Ini konflik bagi orang di Keraton Cirebon, Keraton Sepuat tidak ada konflik. Nah, tapi kami melihat ini akhirnya ada konflik sebetulnya. Jadi mari kita nanti akan selesaikan. Saya akan melibatkan pemerintah daerah, provinsi dan pusat untuk tidak mendiamkan hal ini. Ini bisa terjadi konflik horizontal yang berkepanjangan. Kita nggak mau Indonesia tidak kondusif. Sekarang mau ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih secara sah berdasarkan keputusan MK, KPU, PT UN dan lain-lain. Kita harus jaga itu. Kemudian ada pilkada nanti November serentak. Kami masyarakat berkewajiban oleh itu. Oleh sebab itu, jangan kami masyarakat bersatu padu untuk menjaga kondusivitas,
sementara pemerintah tidak mau turun tangan ikut menengahi hal ini. Menengahi bukan membela siapa-siapa. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada delegasi Pak Heru Nursamsi yang sudah berkunjung ke tempat kami dan sempat diskusi dengan nikmatnya tadi. Dan kepada teman-teman wartawan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita lihat hal ini secara jernih, bukan dengan emosi, bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan caci maki, karena tidak akan bermanfaat. Demikian. Yang insiden di lapangan itu terjadi pemukulan itu warga spontanitas warga. Saya tidak tahu dari mananya, saya tidak tahu karena saya ada di sini dan saya mengamankan itu. Dan itu adalah hal-hal yang buat saya bukan protapnya kami, kira-kira gitu. Jadi mungkin saya juga nggak tahu. Mungkin ada hal-hal yang menyakiti, ada hal-hal yang menyinggung kali dari tim-timnya Pak Heru Nursamsi mungkin. Karena buat kami sih, kami tidak merasa tersinggung. Kita enjoy saja, kira-kira gitu. Kalau tujuan tamu tadi sendiri seperti apa sih, Mo? Apakah pengen pendudukan terhadap keraton atau bagaimana? Oh tidak. Tadi delegasinya Pak Heru Nursamsi terdiri dari Mahesa dan beberapa orang itu datang ke sini adalah ingin membedar bersama-sama siapa sih yang sebenarnya berhak menjadi sultan. Jadi beliau datang ke sini itu meminta kita semua, saya terutama, menjembatani. Kami di pihak yang netral menjembatani kira-kira kedua belah kubu ini bertemu untuk berdiskusi, untuk membedar. Masing-masing pasti punya bukti otentik. Dan selama ini ada yang mau membantu nggak jadi. Konflik ini nggak akan selesai. Saya dengan timnya Pak Heru, dengan tim Keraton Kesepuhan akan berunding, akan membedar hal ini. Pahit, manis, hasilnya kayak apa? Kita akan melibatkan pakar sejarah, Perpenas, Arsip Negara, kemudian Forkopimda dan lain-lain. Kira-kira gitu. Ada berapa orang yang mengklaim bahwa Sultan ini? Sampai saat ini yang saya tahu yang mengklaim menjadi Sultan Kesepuhan di luar Pangeran Raja Lukman Zulkarnain adalah Pak Heru Nursamsi dan Pak Raharjo. Tapi sebetulnya bisa dirundingkan, sebetulnya tidak ada masalah. Artinya permasalahan pokok itu ada di tahta itu, Pak? Di tahta Keraton Kesultanan Kasepuhan. Artinya masih bisa dikatakan menjadi polemik tahta itu sampai saat ini? Bagi kami yang tidak melihat hal-hal itu, bagi keluarga Kesepuhan mungkin sebenarnya tidak ada polemik. Yang timbul polemik ini kan ada pihak-pihak yang mengklaim menjadi sultan yang sah, kira-kira gitu. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sekitar jam 10 lebih kita sampai di lokasi diskusi dan kita disambut baik oleh Kapolsek Lemahungkuk dan disambut beberapa masyarakat di situ. Lalu diskusi ini akan dilaksanakan di Stinggil. Akan tetapi persyaratan yang kita minta belumlah terpenuhi, maka kami memberikan undangan diskusi untuk di lain hari. Oleh karena itu, untuk berita yang simpang siur, alhamdulillah kami semua baik-baik saja karena ada kejadian oleh oknum yang entah siapa, tapi saya ucapkan kepada seluruh Laskar Macan Ali dan Bang Dias karena menjaga daripada chaos itu. Mungkin dari saya segitu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi mungkin teman-teman semua sudah lihat ya, ada sebuah eksiden sebenarnya, ada pemukulan dari massa yang ada di lokasi seperti itu. Memang polemiknya sendiri seperti apa sih, Pak? Ya, polemik ini sebenarnya sudah lama ya. Lama sejak kapan, Bang? 2020 ya, dari 2020 sampai hari ini polemik ini masih juga belum terselesaikan. Kenapa belum terselesaikan, Bang? Ya, inilah yang sebenarnya yang harus hadir ini adalah negara memediasi bahwa siapa yang berkonflik di Keraton Kasepuhan
ya harus didudukan oleh negara, karena saya pikir kalau negara nggak hadir nih tetap saja ya akan akan kisruh dalam waktu yang panjang. Izin abang, berarti konflik ini rame setelah meninggalnya Sultan Arif. Ada argumen berpendapat kenapa pada saat Sultan Arif bertahta tidak ramai seperti ini. Sekarang setelah Sultan Arif tiada malah ramai, seakan masyarakat mengiranya bahwa ini adalah rebutan. Oke. Sebenarnya peristiwa ini tidak juga pada momen almarhum Arif nggak ada ya. Karena kalau saya pribadi sudah membuka sejarah peteng sebelum almarhum ini meninggal waktu itu. Bahkan waktu kita turun pertama kali itu juga almarhum masih ada, begitu. Pak Sultan, yang dilaporkan di Polres Cikoni siapa aja? Kebetulan kita nggak tahu nih siapa, maksudnya gini, pelaku-pelaku ini kita nggak ada kenal, ya, kita nggak ada kenal. Tapi nanti sesuai dengan video yang kami dapat, yang dikirim dari beberapa masyarakat yang kita terima, dan itu yang kita kasih kepada penyidik. Untuk yang orang-orangnya, personalnya, saya juga nggak kenal ya. Nggak tahu. Dari pihak Pak Sultan sendiri korban ada berapa? Korban ada kurang lebih 4 sampai 5 orang ya. Jajaran saya semuanya. Lukanya di apa, Dan? Memar aja, hanya memar, ya memar, terus ya sekitar leher ke muka lah memar. Ada rencana untuk pertemuan dengan keluarga Sultan sekarang yang memang masih diakui oleh sah pemerintah, atau bagaimana nanti ke depannya nih Bang? Nah, untuk tadi bahasa tadi saya ralat disahkan oleh negara gitu, dalam arti konteks sah negara ini seperti apa ya? Karena kan pemerintah taunya seperti itu Bang. Nah, legalnya apa yang sudah diterima? Nah, justru makanya itu kan ada rencana pertemuan Bang? ya, rencananya memang saya berharap sih ada penengah ya dari pihak negara yang bisa memverifikasi ataupun memeriksa kita punya dokumen. Karena hari ini saya hadir, saya bawa dokumen ya. Nah, ini contoh saya punya dokumen-dokumen tentang legal standing saya sebagai sultan ya. Nah, ini ya. Pernah diangkat? Ya, oke. Ini legal standing saya sebagai sultan yang saya bisa buktikan bahwa saya sudah diverifikasi oleh negara. Itu status sultan saya sudah diverifikasi oleh negara. Makanya hari ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Prabu Dias ya, untuk kita bahasanya itu kalau memang merasa asli, merasa benar, punya legal standing, tunjukin dong kan gitu ya. Nah, makanya hari ini kita hadir ini bukan untuk berperang sebenarnya, dan juga bukan juga untuk membuat kerusuhan, karena kita datang juga kita nggak pakai jumlah massa yang banyak ya, laskar kita nggak kita turunin semua. Jadi hari ini memang kita mau diskusi, kita mau tunjukin jangan sampai framing publik ini merasa bahwa kita ini selalu pihak yang mau ngerebut tahta segala macam. Yang kita mau yang kita mau perjuangkan adalah haknya kita sebagai hak waris. Jadi kita punya hak waris dari Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana ya. Jadi hari ini bukan berbicara konteks pada tahta sebenarnya, tetapi siapa yang memang yang mempunyai hak waris terhadap Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana. Sebenarnya konteksnya itu. Lalu saya kasih gambaran juga, kalau ada bahasa yang harus jadi sultan itu adalah bapaknya sultan. Nah, ini framing yang harus diluruskan. Karena hari ini di Keraton Kasepuhan yang turunan asli dari Sunan Gunung Jati, baik dari Sultan Sepuh 1, Sultan Sepuh 2, Sultan Sepuh 3, Sultan Sepuh 4, bahkan Sultan Sepuh 5, ya, ini tidak ada hari ini yang bapaknya sultan. Coba kita lihat siapa hari ini yang turunan Sultan Sepuh 4 yang bapaknya sultan. Tidak ada. Sultan Sepuh 3 saya. Ada yang bapaknya sultan? Tidak ada. Jadi kalau berbicara di Keraton Kasepuhan ya, yang harus menduduki tahta adalah bapaknya sultan, memegang papakem itu, mohon maaf, kalau kita ngacu ke atasnya lagi, Sunan Gunung Jati bapaknya sultan bukan. Ya, secara sejarah Sunan Gunung Jati bapaknya sultan bukan, kan tahtanya diberikan oleh Pangeran Cakrabuana, uaknya dan juga ayah mertua. Nah, jadi kalau ada bahasanya dulu kondisional, sama hari ini di Kasepuhan ini adalah kondisional. Karena apa? Karena ada sebuah sejarah cerita peteng di mana Sultan Matanggaji dibunuh oleh abdi dalamnya. Dan ini juga publik sudah tahu, filolog sejarah sudah memaparkan mengenai hal ini, bahwa ada sebuah peristiwa pembunuhan
dari mulai Sultan Sepuh 6 ini sampai dengan yang saat ini itu bukan bagian dari Sunan Gunung Jati. Berarti tidak ada hak waris terhadap rumah orang tua kita. Konteksnya simpel sebenarnya. Setelah malam hari ini, Kenapa? setelah malam hari ini selanjutnya apa nih Bang? Langkahnya apakah nanti ada pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah kota atau provinsi atau nasional? Bukan hanya Abang, kan ada beberapa orang, bukan ada beberapa orang yang mengaku juga sebagai sultan juga kan Bang? Nah ini kira-kira hadir semua yang mohon maaf mengaku sultan itu hadir semua plus dengan keluarga sultan yang ada di Kasepuhan sekarang. Jadi biar masyarakat tuh adil Bang, biar tidak ini A, B, C, D gitu. Kapan tuh Bang kira-kira Bang? Saya harap ada respon cepat dari negara. Karena sebelumnya itu yang didudukan oleh wali kota, yang di waktu itu sempat dimediasi hanya kubu Raharjo Djali dengan Lukman. Saya tidak pernah diminta nih untuk duduk gitu. Karena bagaimanapun juga saya bukan hanya berbicara, tetapi saya mempunyai bukti dan alas hak hukum yang memang berlaku di negara seperti itu. Tadi sempat divisum juga ya korbannya Bang? Iya. Lagi divisum karena salah satu syarat dari penyidik harus divisum dan hari ini dan sekarang lagi diambil lagi divisum, nanti mungkin akan kembali lagi. Mas Sultan, artinya insiden siang tadi sangat mengecewakan apa gimana? Ya jujur kecewa sih, pasti kecewa karena gini, yang saya harapin hari ini itu ada diskusi yang menarik sebenarnya ya, bukan debat kusir, bukan apa, kan dari Panglima Macan Ali ini kan meminta kita buktiin dong kalau memang merasa benar, merasa asli ya kan gitu. Ya udah gitu. Saya datang. Tim saya datang. Kebetulan tadi saya memang mau datang ke lokasi. Saya masih di tengah jalan tadi kan begitu. Dapat informasi dari beberapa jajaran segala macam kurang kondusif. Lalu akhirnya yaudah. Akhirnya saya mengarah ke sini oleh timnya. Berarti melaporkan Macan Ali itu gimana nih? Enggak. Jadi yang kita laporkan pelaku-pelakunya yang memang tertangkap gambar. Saya nggak tahu apakah itu anggota Macan Ali atau bukan karena memang tidak berseragam sih ya, tidak berseragam. Saya juga tidak bisa menyimpulkan bahwa itu adalah anggota Macan Ali. Jadi oknum lah. Saya pikir sehari ini saya bicara oknum lah. Jadi kebetulan saya juga lihat beberapa video Prabu Dias juga menjaga tim kita ya gitu. Jadi saya pikir hari ini nice sih ya. Sebenarnya ketegangan antara Macan Ali dengan tim saya pikir karena nggak kenal aja. Miskom ya Bang? Tak kenal maka tak sayang. Saya pikir tadi dari hasil duduk sama-sama, saya pikir ada satu titik temu. Lalu saya lihat juga komentar dari Prabu Dias juga sangat menyejukkan dan ini yang saya mau sebenarnya. Jadi nggak ada bahasa sundar sindir lah ya. Gitu ya. Tapi tadi belum ketemu dengan pihak Lukman Bang? Belum, ya justru itu saya datang itu saya berharap gitu ya, tim saya masuk dulu tadinya tuh ya, ngobrol baru gitu kan, saya datang gitu. Ya karena itulah, ya gini kan semua juga bukan kemauan kita ya, ini terjadi ya seperti itu. Oke, Bang izin nama lengkap barangkali salah Bang. Oke, saya Pangeran Kuda Putih. Nama di KTP aja Bang? Ya, Sarip Maulana, Raden Heru Rusamsi, Aryana Tarja, SPSI MH. Oke. Ya. Kalau menurut dari atasnya Abang keturunan dari Sultan? Saya kalau dari ayah dari Pangeran Cakrabuana, kalau jadi kakek dari ayah saya dari Cakrabuana, nenek dari ayah Kesunan Gunung Jati Sultan Sepuh III, kakek dari ibu saya Sultan Sepuh III, nenek dari ibu ke Sultan Sepuh III, dan satu desa yang sama di desa saya. Warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, saya Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Tarja, Pangeran Kuda Putih. Alhamdulillahirobbilalamin. Malam ini kita sudah selesai pelaporan di Polres Ciko atas apa yang terjadi eksiden pada hari ini. Ada pemukulan pada salah satu jajaran kita yaitu Panglima Besar Laskar Adat Kuda Putih Keraton Kasepuhan Cirebon. Saya berharap pelaporan saya bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolres agar para pelaku bisa ditindak secara hukum. Dan saya percaya kepada pihak kepolisian Indonesia bisa berlaku adil dan juga bisa memihak kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Baik, sekali lagi ini pelaporannya hari ini, malam ini sudah kita laporkan di Polres Ciko. Semoga pelaporan ini kita tunggu perkembangannya kembali. Baik, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.